Tubuh seorang pria terhuyung lemah tak berdaya bertabrakan dengan tembok keras di belakangnya. Wajah pria tersebut dipenuhi luka, wajahnya seraya memohon pengampunan. Pria itu mengambil kursi di dekatnya, lalu dia duduk dengan menyilangkan satu kaki di pahanya. Dia merogoh-saku celananya mencari benda berbentuk kotak persegi. Dia mengambil satu batang yang kemudian dia taruh di antara bibirnya. Dia mengambil untuk menyalakan. Pria itu menurunkan kembali kakinya yang semula disilangkan pada pahanya, lalu dia majukan sedikit tubuhnya mendekat pada tubuh pria yang sedang berlutut di depannya. Dia mengisap, lalu dihembuskan pada wajah pria tersebut. Pria tersebut lekas terbatuk karena terkena asapnya. Tangan kanannya dia gunakan untuk menarik rambut tersebut dan menariknya dengan kuat tersebut untuk mengadahkan kepalanya menatapnya. Jung Yan, wanita berusia 22 tahun, bekerja di bar terkenal di tengah pusat kota. Dia bekerja sebagai bartender. Oleh karena itu, dia selalu dikelilingi oleh minuman alkohol. Alkohol sudah menjadi teman baiknya. Walau begitu, dia bukan peminum. Kadar toleransi alkoholnya sangatlah rendah. Karena pekerjaannya lah yang selalu memaksanya untuk pulang larut malam setiap harinya. Setiap hari ini, ia melihat ke arah arloji yang terpasang di tangan kirinya dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia sedang melewati gang terakhir yang mengarah ke rumahnya. Saat ia sedang berjalan, dia mendengar dari kejauhan orang berintih kesakitan dan suara yang berisik. Lekas dia berjalan mendekat ke arah suara tersebut untuk mendengar lebih jelas. Semakin dekat dia dengar suara tersebut, dia merasa suara tersebut berasal dari gang buntu di ujung jalan. Dia merasa itu hanya suara orang mabuk yang tiba-tiba terjatuh di jalan. Dia sering menyaksikan pada jam segini banyak anak muda, bahkan orang tua mabuk. Mereka terkadang terjatuh di tengah jalan saat sedang menuju rumahnya akibat mabuk yang sangat berat. Namun suara yang ia dengar berbeda dengan suara orang mabuk yang biasa dia dengar. Suara yang dia dengar saat ini seperti rintihan kesakitan disertai suara berisik seperti pukulan. Rasa penasaran Ian semakin memuncak. Di mana kau sembunyikan barang itu? Ian mendengar suara lain dari seorang pria. Suaranya berbeda dengan yang tadi dia dengar. Suaranya lebih berat dan tegas. Aku tidak tahu Tuan, tuanku yang menyimpannya, balas pria tersebut. Ian mendengar kekian pelan dari pria bersuara tegas. Kau bisa bilang tidak, Daud, setelah
tadi memohon pengampunan dariku, kau mempermainkanku. Suara pria tegas tersebut meninggal. Ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah mereka yang ada di dalam karena terlalu gelap dan posisi mereka semua membelakanginya. Pria tersebut tidak sendirian, dia dikelilingi oleh beberapa orang yang berpakaian tanpa hitam. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Baiklah, aku akan mengatakan sejujurnya, kata pria tersebut memohon. Ian melihat pria berpostur tinggi tersebut bangun dari duduknya. Pria tersebut dengan tegap menunjukkan kekuasaan dan arogannya. Dia menodongkan pada dahi pria yang sedang berlutut di bawahnya. Setelah pria berlutut tersebut bicara, pria bertegap kembali menarik dan dahi lelaki tersebut dan kembali menyimpannya di saku belakang celananya. Pria yang berlutut tersebut menghela nafasnya lega karena dia akan selamat kali ini. Namun dengan cepat pria bertegap tersebut mengambil kemudian menarik yang mengarah ke dahi pria yang berlutut itu. Ian melihat pria bertegap menatapnya tegas dan arogan. Aura menakutkan terpancar dari wajahnya. Ian lekas menutup mulutnya, lalu dengan cepat dia bersembunyi di balik tembok. Urus dia, perintah pria bertegap karena kepada anak buahnya, dan juga urus wanita itu. Aku tidak mau ada saksi mata, perintahnya lagi. Ian yang mendengar itu segera berlari menjauh kamar tersebut. Ia tidak mau nasibnya berujung sama seperti pria itu. Ian sekuat tenaganya tanpa menoleh ke belakang. Bisa-bisa sakit tadi, Tuhan jika tidak mendapatkannya. Balasan abu yang lain. Ia terus melakukan mulutnya rapat agar tidak bersuara. Jantungnya berdegup sangat kencang, kakinya lemas. Dia sangat ketakutan, setengah mati. Setelah ia memastikan anak buah pria tersebut pergi dari rumahnya, dengan pelan ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya rapat. Ian bersiap tidur dan istirahat. Dia sangat lelah hari ini. Selain bekerja, dia baru saja melakukan pelarian yang sangat menakutkan.
Ian telah berada di tempatnya bekerja. Dia sedang bersiap karena lagi barnya akan buka. Gelap duduk dengan tenang, lalu wajahnya menatap Ian. Ian bisa merasakan kehadiran seorang pria di depannya karena tercemar aroma maskulin darinya. Silakan, ingin minum apa? Tanya lama, namun pandangannya masih pada gelas. Apa kau ingat aku, Nona? Tanya pria tersebut lembut sambil tersenyum menyeringai. Taeyong sedang berada di dalam mobilnya. Dia duduk di kursi penumpang belakang. Taeyong bersandar pada kursi mobil miliknya. Satu kakinya dia silangkan pada pahanya, kemudian satu tangannya diletakkan bertumpu pada jendela. Simarnya diketukkan gelisah. Dia masih menunggu kabar dari anak buahnya mengenai wanita yang menjadi saksi mata atas perbuatannya tadi. Taeyong menunggu dengan perasaan sedikit resah. Terlihat pada sorotan wajahnya yang arogan dan tajam. Tatapan matanya menatap lurus ke depan. Namun dia yakin semuanya akan beres setelah anak buahnya menemukan wanita tersebut. Setelah Taeyong mendengar kabar buruk tersebut, bukannya Maria terhenti saat lalu diganti menjadi kepalan yang keras. Serangnya juga mulai mengeras. Terlihat wajah amarah darinya. Tatapan tajam mata Taeyong menatap lekat anak buahnya. Bagaimana bisa? Taeyong terus berbicara penuh penekanan. Bibirnya dia lipat ke dalam karena menahan emosi. Nafasnya terdengar berat. Wanita tersebut lari sangat cepat. Tuan balasnya lari. Keadaan ini sangat gawat. Taeyong tidak ingin aksinya tadi ketahuan. Dia sudah berusaha meluncurkan aksinya dengan bersih, namun ada saja halangannya. Kita mau tahu harus cari wanita itu sampai dapat secepatnya. Jika tidak, kepalamu. Setelah itu, Taeyong menarik kembali, kemudian dia menaikkan kaca mobilnya. Setelah kaca mobilnya tertutup sempurna, Taeyong melaju pergi. Taeyong telah sampai di rumahnya, tempatnya mansion mewah miliknya. Taeyong sedang berjalan menuju sofa sambil dia buka beberapa kancing atas kemejanya. Kemudian dia membandingkan tubuhnya kasar pada sofa yang empuk. Dia melah nafasnya berat, tatapan matanya menatap langit-langit mansionnya. Dia mengambil satu botol vodka, kemudian dia tuangkan seperempat pada gelas. Tak lupa dia menambahkan beberapa buah es batu. Dia memutar pelan vodka yang berada di dalam gelasnya, bermaksud untuk mengaduk, lalu dia meminumnya sambil duduk santai.
sebagai teman minumnya pagi ini. Dia kuat lalu dihembuskan. Dia meneguk sekali vodkanya, kemudian dia melakukan itu berulang kali sehingga tak terasa sudah mulai pendek dan habis. Setelah ada yang puas dengan minuman, dan ia berjalan menaiki tangga menuju kamarnya yang berada di lantai atas, menanggalkan seluruh pakaiannya yang memperlihatkan banyak tata terukir di sekujur tubuhnya. Lekastia yang duduk tenang di meja bar, ia melihat wanita di depannya tengah mengelap gelas. "Silakan, ingin minum apa?" tanya wanita itu ramah. "Tolong vodka," balasnya. Ia lekas membuatkan minuman pesanan pria di depannya. "Apa kau ingat aku, Nona?" tanya Taeyong tegas sambil tersenyum menyaring.